Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Basarnas Bali menyelamatkan seorang warga Kanada yang terjatuh ke jurang dari jembatan Uluwatu. Warga Rusia yang berpose bugil di pohon sakral objek wisata Kayu Putih Tabanan dideportasi. Lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran membuat jalan di kawasan wisata pantai macet. Akan dibagi kupon di dalam. Di sela-sela liburan bersama keluarga di Bali, Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako bagi masyarakat akhir pekan lalu. Presiden Jokowi juga memberikan uang tunai kepada warga penerima paket sembako. Warga merasa senang dengan pemberian sembako dan uang tunai yang sangat membantu mereka. Tadi dapat apa aja tadi? Nggak ngecek sih Pak, tapi kayaknya lumayan ini berat. Beras dan perlengkapan mandi. Sempat ketemu Pak Presiden tadi Kak? Belum sempat. Belum sempat ya? Ya. Senang banget. Terima kasih Pak Presiden. Dapat sembako sama amplop. Senang banget. Sembako, dapat amplop. Terima kasih banyak untuk Pak Presiden. Total ada ratusan paket sembako yang dibagikan untuk warga di sekitar Istana Kepresidenan. Dalam kunjungannya di Bali, Presiden Jokowi bersama keluarga juga berwisata ke Taman Satwa di Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kunjungan wisatawan ke Buleleng saat musim libur Lebaran meningkat drastis. Beberapa objek wisata seperti Lovina, Puncak Wanagiri dan lainnya selalu ramai dikunjungi wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai 50% dari biasanya. Ini terlihat sangat nyata dari pengamatan langsung bagaimana frekuensi kendaraan yang melintas pada jalur utara dan selatan ataupun dari selatan ke utara menuju ke Kabupaten Buleleng atau Bali Utara pada umumnya. Tingkat okupansi hotel juga semakin meningkat, termasuk juga tingkat kunjungan ke industri kuliner, makanan dan minuman, baik yang skala UMKM, usaha mikro kecil menengah, maupun usaha skala sedang maupun skala besar. Ini memberikan dampak yang luar biasa ya, seperti formulasi kepariwisataan bahwa pariwisata itu memang akan memberikan dampak multiplier effect yang luar biasa, tidak hanya pada sektor industri pariwisata itu sendiri sebagai pelakunya, tapi juga kepada sektor-sektor lainnya di pertanian, di perdagangan, kelautan dan sebagainya. Dan tentu saja ini sangat menggembirakan sekali khususnya bagi Buleleng ya. Kita juga menerima segmen yang ketiga yaitu wisatawan lokal. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada naiknya tingkat hunian hotel di Buleleng. Kondisi ini diyakini akan berdampak pada pulihnya sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Kawasan wisata Kuta, Legian, Seminyak dan sekitarnya masih menjadi favorit wisatawan yang berlibur ke Bali. Selama libur Lebaran, ratusan mobil wisatawan domestik memadati Jalan Legian hingga Jalan Pantai Kuta. Jalanan yang selama pandemi sepi, seketika ramai dan terjadi antrean panjang. Kemacetan di kawasan Kuta semakin memuncak menjelang sore hari. Karena kami rasa sih Kuta sebenarnya cukup representatif ya
untuk tempat berlibur, suasananya juga nyaman, alam pantainya juga indah. Ya jadi kalau kita untuk di dalam negeri, saya pikir Kuta ini cukup oke lah, bahkan orang luar negeri begitu banyak datang kemari ya. Suasana baru kan setelah selesai pandemi, kita mau supaya refreshing lah untuk penyegaran kembali. Kayaknya Kuta, Bali mungkin salah satu pilihan yang menarik ya untuk kita supaya bisa merefreshing lagi segala kejenuhan kita selama pandemi. Kemacetan juga terjadi di objek wisata Pantai Melasti, Desa Unggasan, Kuta Selatan. Antrean mobil dan bus pariwisata mencapai setengah kilometer di depan loket tiket. Peningkatan kendaraan wisatawan mencapai 2 kali lipat dibanding kondisi normal. Tim Liputan melaporkan dari Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.